Kami di Breaking News TV One, pemirsa kembali kita saksikan ini adalah terdakwa Putri Chandrawati yang sudah ada di ruang sidang sejak kurang lebih 30 menit yang lalu ya. Sudah ada di ruang sidang bersama dengan kuasa hukum dan jaksa di sana. Dan masih belum nampak majelis hakim yang akan hadir di meja di ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana hari ini agenda sidangnya adalah replik atau tanggapan jaksa mengenai nota pembelaan Putri Chandrawati. Untuk agenda yang pertama ini, saat Putri Chandrawati sudah menyampaikan pledoinya pada pekan lalu mengenai pelecehan seksual, kemudian ancaman pembunuhan yang ia alami, dan juga pembelaan bahwa ia hanyalah menyampaikan keluh kesah dan dirinya sebagai korban kepada suaminya, dan dia tidak menerima apabila dinyatakan sebagai dalang atau otak pembunuhan atau terlibat dalam kasus pembunuhan berencana saat ini, pemirsa. Kita lihat Putri Chandrawati memegang pulpen yang menulis sesuatu di sana ya, sepertinya entahlah apakah dia masih akan merencanakan sesuatu seperti apa nih Bang Heri nih kalau kita saksikan. Karena pledoinya sudah disampaikan pada pekan lalu ya. Dan di sana masih menunggu. Biasanya kalau seperti ini proses hanya menunggu majelis hakim saja ya. Apa ada yang didiskusikan antara majelis hakim sebelum menjalani persidangan? Ya, mungkin beliau juga kan agendanya bukan hanya ini, sebenarnya punya agenda-agenda katakanlah perkara-perkara lain ya. Tapi mungkin sebelum perkara ini selesai, karena ditugaskan untuk kasus ini, agenda yang lain tuh agak terbengkalai juga. Mungkin ya ada yang dicek juga untuk perkara yang lainnya seperti apa ya kan. Ada yang menarik nih Bang Heri, ini ternyata juga mendapat atensi yang luar biasa dari publik. Di sana juga hadir beberapa relawan yang datang mendukung Richard Eliezer. Tapi beberapa pekan lalu juga ada seorang wanita yang mendukung FS ya pada saat itu gitu. Nah ini mendapat atensi yang luar biasa. Tadi juga Bang Heri sampaikan secara tidak langsung, sisi lain ini membuat masyarakat melek hukum ya dalam hal ini ya. Jadi mengetahui prosesnya pembuktian, seperti hari ini replik, setelah ini duplik dan vonis. Ini juga memberikan efek yang besar kepada publik begitu ya. Betul. Kita masih menantikan pemirsa, masih belum dimulai dari persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini. Baik, kita kembali mendiskusikannya nih Bang Heri Firmansyah. Apa yang dialami oleh Richard Eliezer yang tidak meminta bebas tapi dia meminta terlepas dari persoalan ini begitu, artinya dia mengakui bahwa dia bersalah dalam posisinya ini sebenarnya ya. Artinya tidak lepas dalam hukuman secara penuh, tapi dia ya minta keringanan. Kalau apakah bisa diartikan seperti itu apa yang disampaikan di pledoi dia? Ya, tafsir bisa berbagai orang menafsirkan ya. Termasuk salah satu poinnya tadi adalah meminta keringanan tadi. Tapi kalau memang bebas, saya rasa ya berdasarkan fakta hukumnya dengan segala rasa hormat agak sangat berat begitu ya. Bahkan cenderung mungkin bisa 0% kemungkinan itu, karena perbuatan pidananya tidak terbantahkan dan juga sejauh ini saya tidak menemukan alasan penghapus pidananya. Kalau dicari-cari, didalilkan ya setiap orang punya hak sekali lagi, tapi hakim yang menilai kan. Nah, cuman tudingan-tudingan di dalam pledoinya kuasa hukum PC ini penting nih untuk kita lihat, karena ini tudingannya menurut saya seakan-akan ini apa yang disampaikan jaksa penuntut umum itu tidak secara penuh disampaikan, padahal tadi kita tahu bersama ini terbuka untuk umum dan banyak kesesuaian juga yang disampaikan JPU lewat fakta-fakta hukumnya. Baik Bang Heri Firmansyah dan juga pemirsa, sudah dimulai agenda sidang replik tanggapan jaksa untuk terdakwa Putri Chandrawati. Langsung kita terhubung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berikut ini. Prasangka didasarkan oleh kebenaran yang memungkinkan dan bertujuan untuk mencari bukti. Karena keadilan tidak memihak kepada siapa-siapa. Keadilan hanya memihak kepada kebenaran. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua yang hadir di ruang persidangan ini. Di mana pada hari ini Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk menanggapi pledoi dari terdakwa Putri Chandrawati beserta penasihat hukumnya. Sebelum kami membacakan replik ini, perkenanlah kami menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dengan tekun dan sungguh-sungguh dalam upaya menggali kebenaran material dari perkara ini, di mana Majelis Hakim
telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada penuntut umum untuk mengungkap fakta-fakta hukum yang ada. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada tim penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan dan kegigihannya dalam usaha turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan di dalam mendampingi kliennya yaitu terdakwa Putri Chandrawati hingga membuat pledoi mencapai 995 halaman. Suatu kenyataan bahwa di dalam persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara penuntut umum dengan tim penasihat hukum atau terdakwa Putri Chandrawati dalam mengungkap fakta hukum. Hal tersebut kami nilai masih dalam batas-batas kewajaran sebagai manifestasi tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditegakkan pada peradilan perkara ini. Kepada pengunjung sidang dan masyarakat yang kami hormati dan muliakan, tak lupa kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang setulus-tulusnya apabila dalam replik atau tanggapan atas pledoi terdakwa Putri Chandrawati dan tim penasihat hukum akan terlihat adanya perbedaan pendapat, maka hal ini merupakan kewajaran sebagai insan hukum yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hati nurani. Menjawab pendahuluan dalam pledoi tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati di tengah semrawut asumsi fakta persidangan harus menjadi alat pengoreksi. Kami penuntut umum membuka tanggapan kami dengan pernyataan, siapa di sini yang sebenarnya berasumsi dengan menggunakan alat bukti yang tidak tervalidasi dan tidak tercukupi. Kami serahkan kepada mata hukum, mata kebenaran, serta mata publik untuk menilainya. Memperhatikan isi nota pembelaan atau pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa, pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan kami anggap dibacakan dan dibaca bahwa permohonan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati dalam pledoinya didasarkan atas pertimbangan analisa yuridis yang telah diuraikan dalam nota keberatan pledoinya dengan beberapa dalil. Untuk itu kami penuntut umum akan memberikan tanggapan sebagai berikut. 1. Tanggapan terhadap bagian pledoi pribadi terdakwa Putri Chandrawati. Pledoi pribadi terdakwa Putri Chandrawati yang terdakwa tulis tangan sendiri halaman 3 yang menyatakan, dengan tuduhan sebagai pelaku pembunuhan berencana yang sampai saat ini tidak saya pahami, tidak pernah saya menyangka pada tanggal 8 Juli 2022 telah bisa terjadi. Konstruksi yang dibangun dengan menambah aspek perselingkuhan rasanya tidak pernah cukup untuk mendakwa saya sebagai pelaku pembunuhan berencana, namun juga menuding saya sebagai perempuan tidak bermoral. Bahwa terhadap pendapat terdakwa Putri Chandrawati cukup dapat difahami karena apa yang dikemukakan oleh terdakwa Putri Chandrawati sangatlah relevan dengan fakta-fakta yang ada, dan bahkan fakta tersebut telah terungkap di hadapan persidangan dan seluruh masyarakat pun telah mengerti yang sesungguhnya terjadi. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di hadapan persidangan, bukan hal yang mengada-ngada, seperti yang dikemukakan oleh terdakwa, menyatakan menuding terdakwa Putri Chandrawati sebagai perempuan tidak bermoral, karena pada nyatanya kalimat itu sama sekali tidak tertulis dalam surat tuntutan penuntut umum. Penuntut umum menyadari dan menghormati betul kedudukan terdakwa Putri Chandrawati sebagai seorang wanita, seorang istri, dan seorang ibu rumah tangga, sebagaimana Islam memuliakan Maryam, Fatimah, Khadijah, dan Aisyah. Kristen dan Katolik memuliakan Bunda Maria dan Elizabeth. Kemuliaan Dewi Sinta dalam Wiracarita Ramayana dan Draupadi dalam Mahabharata agama Hindu, serta kemuliaan Putri Yasodhara dalam ajaran agama Buddha. Sehingga penuntut umum memilih tidak menyimpulkan hasil poligraf atau beberapa alat bukti yang tidak terkait langsung dengan pemenuhan unsur inti delik, pistandel delik, dalam pasal sebagaimana dakwaan penuntut umum yang termuat dalam tuntutan terdakwa Putri Chandrawati. Penuntut umum hanya berdasarkan pada fakta hukum yang menunjukkan terdakwa Putri Chandrawati adalah salah satu pelaku pembunuhan berencana. Meskipun terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami atau pura-pura tidak memahami apa itu pembunuhan berencana. Akan tetapi terdakwa Putri Chandrawati melakukan karakter yang dipersyaratkan dengan pembunuhan berencana
yaitu menyampaikan cerita kepada saudara Ferdi Sambo berupa cerita jika terdakwa Putri Chandrawati dilecehkan yang kemudian berubah menjadi cerita pemerkosaan. Lalu saudara Ferdi Sambo S membuat perencanaan dan bekerja sama dengan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan cerita pertama, peristiwa terjadi di rumah Duren 3 nomor 46 karena terdakwa Putri Chandrawati dilecehkan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu cerita tersebut berpindah ke rumah Magelang dengan cerita kedua, dengan peristiwa terdakwa Putri Chandrawati diperkosa oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sehingga perubahan cerita-cerita tersebut seperti cerita bersambung, layaknya cerita yang penuh dengan khayalan yang kental akan siasat jahat. Akan tetapi namanya kejahatan yang memiliki sifat tidak ada yang sempurna dan pasti meninggalkan jejak, tidak dapat disembunyikan, sehingga peristiwa tersebut terbuka dengan terang benderang di hadapan persidangan ini yang menyatakan terdakwa Putri Chandrawati sekira pukul 15.40 WIB tidak di rumah Saguling 3 nomor 29 bersama saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Susi, dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu terdakwa Putri Chandrawati setelah melakukan rutinitas tes PCR, kemudian naik ke lantai 3 bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf untuk bertemu dengan saudara Ferdi Sambo yang sudah terlebih dahulu tiba di rumah Saguling 3 nomor 29. Lalu terdakwa Putri Chandrawati menceritakan peristiwa Magelang kepada saudara Ferdi Sambo, sehingga saudara Ferdi Sambo menyusun pembunuhan berencana dengan pembagian tugas terdakwa Putri Chandrawati bersama saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu membawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke rumah Duren 3 nomor 46. Dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saudara Ferdi Sambo bertugas menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Sehingga dengan demikian, dalil dari terdakwa Putri Chandrawati patut untuk dikesampingkan. Dilanjutkan. Mohon izin dilanjutkan. 2. Tanggapan terhadap bagian eksekutif summary pledoi penasihat hukum terdakwa. 1. Pledoi terdakwa Putri Chandrawati melalui penasihat hukumnya halaman 17 angka 1 sampai dengan 4 yang pada pokoknya menggambarkan sisi kehidupan harmonis terdakwa Putri Chandrawati dengan seluruh keluarga besarnya, para ajudan dan ART. Pledoi tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati keliru atau tidak benar. Terlihat tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati terkesan memaksakan keinginannya agar penuntut umum menyelami pembuktian motif dalam perkara ini sehingga benar-benar terbangun perbuatan pelecehan atau perkosaan. Sementara sepanjang persidangan ini tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa Putri Chandrawati dilecehkan atau diperkosa. Jika tim penasihat hukum menghendaki motif tersebut seharusnya dari awal persidangan sudah mempersiapkan bukti-bukti valid tentang pelecehan dan pemerkosaan. Akan tetapi tim penasihat hukum yang merasa paling hebat dengan menunjukkan kehebatannya tidak mampu memperlihatkan bukti-bukti tersebut. Tim penasihat hukum hanya bermain dengan akal pikirannya agar mencari simpatik masyarakat. Padahal simpati masyarakat itu dapat diperoleh dengan mudah jika terdakwa Putri Chandrawati mampu berkata jujur di hadapan persidangan yang panjang ini. Bahkan selama dalam persidangan, terdakwa Putri Chandrawati mempertahankan perilaku ketidakjujurannya yang didukung oleh tim penasihat hukum untuk tetap tidak berkata jujur demi tujuannya agar perkara ini tidak terbukti. Bahkan keteguhan ketidakjujuran itulah yang dijunjung tinggi oleh tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati dan seolah-olah melimpahkan kesalahan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah meninggal dunia karena tertembak akibat dari perbuatan salah satunya terdakwa Putri Chandrawati bersama-sama dengan saudara Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Itulah yang menyebabkan tidak terlihatnya motif dalam perkara ini. Dan apakah dengan tidak terbuktinya motif perkara ini bisa kabur? Tentu jawabannya tidak. Karena secara normatif dan yuridis, motif bukanlah bagian dari bestandil delik atau inti delik yang harus dibuktikan. Penuntut umum melakukan pembuktian dengan metode yang berimbang atau fair trial guna terwujudnya due process of law dan telah berupaya melakukan pengungkapan motif dalam pembuktian terhadap perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati. Akan tetapi tidak dapat terbuka motifnya karena terdakwa Putri Chandrawati mempertahankan ketidakjujurannya.
Lagi-lagi ketidakjujuran tersebut didukung oleh tim penasihat hukum sehingga pengungkapan motif tidak dapat terbuka secara terang benderang. Dan menjadi ironis dalam perkara ini terdapat korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang telah dibunuh secara sadis dengan menggunakan cara berencana lebih dulu, maka untuk itu semua dalil tim penasihat hukum harus dikesampingkan. 2. Pledoi terdakwa Putri Chandrawati melalui tim penasihat hukum halaman 17 angka 5 sampai dengan 7 yang pada pokoknya menggambarkan peristiwa perbuatan keji, amoral dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap diri terdakwa. Pledoi tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati keliru atau tidak benar. Tim penasihat hukum tidak profesional hanya mampu bermain retorika dengan memojokkan seolah-olah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagai orang yang berbuat keji, amoral dan tidak manusiawi. Tim penasihat hukum mengemukakan pendapat tersebut terkesan memperlihatkan sikap emosionalnya, menjelek-jelekan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Seharusnya tim penasihat hukum berpikir jernih ikut membantu pengungkapan fakta sebenarnya. Dan yang terjadi tim penasihat hukum membuat statement yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Tidak salahlah jika terdakwa Putri Chandrawati memilih tim penasihat hukum yang sekarang sebagai orang yang mendampingi untuk membela hak terdakwa Putri Chandrawati. Karena yang diharapkan adalah keterbukaan dengan latar belakang kejujurannya, malah yang terjadi mempertahankan ketidakjujuran dan bahkan memfitnah korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah meninggal dunia. Tim penasihat hukum tidak berpikir rasional untuk membantu terdakwa Putri Chandrawati dalam membela haknya, malah yang terjadi sebaliknya, yakni menjerumuskan terdakwa Putri Chandrawati ke alam ketidakjujuran. Menurut fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Putri Chandrawati telah secara sah dan meyakinkan bersama-sama dengan rencana terlebih dahulu membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dibuktikan dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang mendukung perbuatan terdakwa Putri Chandrawati. Meskipun fakta tersebut sudah terbuka dengan terang, akan tetapi terdakwa Putri Chandrawati bersama tim penasihat hukumnya lagi-lagi melontarkan fitnah keji dengan menyatakan korban berusaha memanipulasi kejadian kekerasan seksual tersebut dengan memaksa membangkitkan terdakwa Putri Chandrawati keluar dari kamar untuk menghadang orang naik menuju lantai 2 kediaman Magelang. Dan dalil tim penasihat hukum tersebut tidak mampu dibuktikan karena memang tidak terdapat satupun bukti yang bisa menunjukkan dalil tim penasihat hukum. Di dalam pledoi, tim penasihat hukum menggunakan alat bukti keterangan ahli psikologi forensik yang menggambarkan terdakwa Putri Chandrawati sebagai seseorang yang sedang mengalami depresi atau trauma kekerasan seksual adalah tidak relevan karena alat bukti tersebut sebagai circumstance evidence atau alat bukti tidak langsung yang dalam keterangan ahli psikologi forensik baik oleh Reni Kusumawardani dan ahli Nathaniel Eldanus Jesumampo sama-sama memberikan keterangannya di depan persidangan di bawah sumpah bahwa hasil analisa psikologi forensik memiliki deviasi dan hasil psikologi forensik tidak bisa 100% menjamin kebenaran hasil dengan fakta yang sebenarnya. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli kriminologi yaitu Prof. Dr. Muhammad Mustafa memberikan keterangannya di depan persidangan di bawah sumpah bahwa untuk membuktikan ada tidaknya suatu perbuatan kekerasan seksual atau pemerkosaan harus ada bukti ilmiah yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA berupa visum et repertum, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa Putri Chandrawati karena berusaha menutupi dan mempertahankan ketidakjujurannya yang didukung oleh tim penasihat hukum. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum harus dikesampingkan. 3. Tanggapan tim penasihat hukum mengenai atas keterangan saksi dalam surat tuntutan penuntut umum. Poin A, adanya saksi yang tidak dihadirkan di dalam persidangan namun termuat dalam surat tuntutan. B, adanya BAP saksi yang dibacakan di persidangan tanpa alasan ketidakhadiran yang sah menurut pasal 162 ayat 1 KUHP. C, penuntut umum memanipulasi keterangan saksi, ahli dan terdakwa dalam surat tuntutan. D, penggunaan alat bukti yang tidak konsisten. E, penuntut umum menggunakan alat bukti yang didapat secara tidak sah. F, penuntut umum mendasarkan surat dakwaan dan surat tuntutan berdasarkan hanya pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Tanggapan pledoi tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati keliru atau tidak benar. Adanya saksi yang tidak dihadirkan di dalam persidangan tetap dapat dimuat dalam surat tuntutan. Hal tersebut karena keterangan saksi yang termuat dalam surat tuntutan dan sewaktu dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan memberikan keterangan di bawah sumpah. Dan karena keterangan saksi tersebut satu kesatuan termuat di dalam berkas perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati, yang mana di dalam surat tuntutan menjadi alat bukti surat. Karena itu menurut kami tim penasihat hukum tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca surat tuntutan penuntut umum sehingga saksi-saksi yang nyata-nyata dihadirkan oleh penuntut umum tidak termuat dan tidak dijadikan sebagai pertimbangan dalam membuat terang peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Putri Chandrawati.
bersama-sama dengan saudara Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Maruf, yang mana tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati telah menyampaikan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan sebagaimana telah terurai di dalam surat tuntutan penuntut umum. Terhadap saksi yang dibacakan di hadapan persidangan juga telah memenuhi syarat untuk dibacakan karena para saksi pada tingkat penyidikan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu dilakukan penyumpahan sebagaimana berita acara penyumpahan yang dibacakan di hadapan persidangan sebelum pembacaan keterangan para saksi, dan para saksi juga telah dipanggil secara patut namun yang bersangkutan tidak dapat hadir sehingga dimohonkan untuk dibacakan, dan saat dibacakan tim penasihat hukum juga tidak berkeberatan sehingga keterangan yang termuat dalam surat tuntutan dapat diakui kebenarannya, dan terdakwa Putri Chandrawati juga tidak keberatan atas keterangan tersebut. Terhadap keterangan memanipulasi, tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati terlalu mengada-ngada karena pada nyatanya para saksi selain mengakui keterangan yang telah diberikan di BAP saat diperiksa pada tingkat penyidikan, para saksi juga menerangkan kembali di hadapan persidangan setelah meletakkan sumpah dan keterangan tersebut merupakan fakta hukum yang dapat diakui kebenarannya. Demikian juga dengan para ahli sebelumnya telah memberikan keterangan saat penyidikan yang sebelumnya dilakukan penyumpahan berdasarkan berita acara penyumpahan, dan saat memberikan keterangan para ahli terlebih dahulu meletakkan sumpah sebelum memberikan keterangan, dan para ahli juga tegas menyatakan bahwa keterangan yang ada dalam BAP dalam berkas perkara mencakup keterangan sebagaimana keterangan yang ahli berikan dalam persidangan. Terhadap alat bukti, tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati juga mengada-ngada seolah memperlihatkan ketidakprofesionalnya karena pada nyatanya semua alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP yang dikemukakan oleh penuntut umum di hadapan persidangan nyata-nyata tetap konsisten dan tidak ada yang berubah. Lagi-lagi tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati memperlihatkan ketidakprofesionalannya dalam mempertahankan hak kliennya sehingga menyatakan alat bukti yang dikemukakan oleh penuntut umum adalah alat bukti yang tidak sah. Padahal nyata-nyata para saksi mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan. Demikian juga halnya dengan ahli serta petunjuk yang ada, dan terdakwa Putri Chandrawati saat memberikan keterangan mulai dari penyidikan sampai memberikan keterangan di hadapan persidangan didampingi oleh tim penasihat hukum sehingga keterangannya merupakan keterangan yang benar dan merupakan fakta hukum yang diakui kebenarannya. Dan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang sah karena barang bukti tersebut kesemuanya telah dilakukan penyitaan dan telah ditetapkan dalam penetapan penyitaan oleh pengadilan negeri yang berwenang, sehingga barang bukti itu pun merupakan barang bukti yang sah. Terhadap surat dakwaan dan surat tuntutan yang berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, lagi-lagi tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati memperlihatkan sikap yang tidak profesional dan bahkan tidak mampu mempertahankan hak lainnya yakni terdakwa Putri Chandrawati. Bahkan tim penasihat hukum ikut berkontribusi dalam mempertahankan kebohongan yang dibangun oleh terdakwa Putri Chandrawati. Sudah jelas dan nyata serta sudah tidak dapat terbantahkan lagi sebuah fakta hukum bahwa terdakwa Putri Chandrawati turut serta melakukan persiapan perencanaan sejak di rumah Magelang, rumah Saguling 3 nomor 29 hingga pelaksanaan eksekusi di rumah Duren 3 nomor 46. Keterangan tersebut merupakan keterangan yang diperoleh dari saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Maruf, dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang membuat terang peristiwa pembunuhan berencana terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Hal tersebut juga secara nyata dan pasti diakui oleh tim penasihat hukum. Hanya saja tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati berusaha untuk tidak mau tahu dan bahkan berusaha untuk memberikan masukan kepada terdakwa Putri Chandrawati demi kepentingan terdakwa Putri Chandrawati dengan tujuan agar perkara tersebut tidak terungkap secara terang. Bahkan tim penasihat hukum juga ikut proaktif saat dilakukan rekonstruksi baik saat penyidikan maupun saat pemeriksaan lapangan yang dihadiri oleh Ketua Majelis Hakim yang memimpin penanganan perkara ini, sehingga patut diduga bahwa peristiwa tersebut nyata-nyata sangat dipahami oleh tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. 4. Tanggapan penasihat hukum mengenai penggabungan unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati lagi-lagi tidak profesional karena tidak paham dalam menguraikan unsur-unsur pasal yang sudah termuat secara limitatif dalam perundang-undangan secara nyata dan tegas dalam pasal 340 KUHP dengan unsur yaitu barang siapa, B. dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, C. merampas nyawa orang lain. Bahwa di dalam surat tuntutan dari halaman 463 sampai dengan 508 penuntut umum sudah jelas dan tegas menguraikan rangkaian fakta perbuatan terdakwa Putri Chandrawati yang telah melakukan kesengajaan sebagai maksud, offset al-okme, dan dengan rencana terlebih dahulu yaitu bersama-sama dengan pelaku lainnya saudara Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, dan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Maruf, menghendaki matinya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. 5. Tanggapan penasihat hukum bahwa terdakwa adalah korban kekerasan seksual.
Penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati sangat tidak profesional menyatakan terdakwa Putri Chandrawati adalah korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dalil penasihat hukum tersebut tidak didukung alat bukti di persidangan. Dalil kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan peristiwa yang benar terjadi. Dalil-dalil kekerasan seksual atau pemerkosaan hanyalah khayalan tim penasihat hukum yang berkolaborasi dengan terdakwa Putri Chandrawati dengan tujuan agar terdakwa Putri Chandrawati bisa dibebaskan dari perbuatan pembunuhan berencana ini. Hal tersebut menjadi petunjuk kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh terdakwa Putri Chandrawati untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi. Sebagaimana yang terurai dalam tuntutan kami halaman 468 sampai dengan halaman 471 angka 4 sampai dengan 6. Perlu kami tegaskan kepada tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati bahwa penuntut umum telah menuntut terdakwa Putri Chandrawati bersama-sama dengan pelaku lainnya, yakni saudara Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Maruf melakukan pembunuhan berencana yang mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia, melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. Bukan tindak pidana pelecehan seksual, sebagaimana yang dimaksud oleh tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, sehingga dalilnya harus dikesampingkan. Demikian dilanjutkan.